Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto telah banyak menunjukkan keberpihakannya terhadap sektor pertanian. Bukan tanpa alasan, itu karena beliau menyadari bahwa Kabupaten Tasikmalaya mempunyai segudang potensi di sektor ini. Apalagi jika terus dikembangkan, potensi tersebut diyakini akan sangat berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat di daerah. Salah satu komoditas yang tengah jadi titik fokus pemerintah adalah buah manggis. Melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah sedikitnya telah mengeluarkan 4 kebijakan untuk meningkatkan komoditas manggis yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Misalnya, melalui kebijakan perwilayahan komoditas unggulan. Melalui kebijakan ini, kawasan manggis di Kabupaten Tasikmalaya dibagi menjadi 7 kawasan, yakni di Kecamatan Puspahyang, Salawu, Sodong Hilir, Mangunreja, Tanjung Jaya, Sukaraja, dan Kecamatan Jatiwaras. Hal ini tentunya dilakukan untuk mencapai produktivitas hasil pertanian yang lebih baik dengan memperhatikan karakteristik wilayah yang ada. Lahan-lahan yang paling sesuai untuk ditanami buah manggis dipilih sehingga meningkatkan kualitas hasil panen. Di sisi lain, perwilayahan ini juga dilakukan untuk mengatasi penggunaan lahan yang kurang atau tidak produktif dan menjadikannya sebagai lahan dengan komoditas unggulan yang lebih produktif. Selain melakukan perwilayahan terhadap komoditas manggis, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga melaksanakan fasilitasi pengembangan manggis dalam bentuk penyaluran bantuan berupa sarana produksi, dalam hal ini bibit, pupuk, dan obat, penyaluran alat atau mesin pertanian pra dan pasca panen, penyediaan gudang dan packing house, registrasi kebun, dukungan jalinan kemitraan, dan sarana penunjang lainnya. Tak hanya fokus pada pemberian bantuan secara fisik saja, DPKPP Kabupaten Tasikmalaya juga menyasar sisi pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Dalam hal ini, pemerintah melakukan pembinaan terhadap para petani, khususnya soal standarisasi teknis budidaya dan pasca panen, melalui program Sekolah Lapang Good Agricultural Practices dan Sekolah Lapang Good Handling Practices. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga kerap memberikan pembinaan terhadap sisi kelembagaan para petani, baik berupa penyuluhan, pelatihan, branding, atau studi banding. Semua itu tentu saja dilakukan guna memupuk kualitas SDM dan kelembagaan mereka agar lebih baik lagi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini nyatanya telah menumbuhkan hasil yang baik. Itu bisa dilihat dengan adanya kenaikan hasil panen manggis dari tahun ke tahun sampai bisa menembus pasar ekspor. Pada tahun 2017 lalu, produksi manggis di Kabupaten Tasikmalaya hanya mencapai 286.389 kuintal saja. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya, tepatnya sampai 2020 lalu, produksi manggis terus meningkat hingga mencapai angka 604.684 kuintal per tahun. Meningkatnya produktivitas serta terbukanya keran ekspor ke Eropa, Thailand, dan Cina bagi komoditas manggis tentunya berdampak positif terhadap kesejahteraan para petani. Hal itu bisa dilihat dengan naiknya harga manggis yang diterima oleh para petani. Jika pada tahun 2020 lalu mereka hanya mendapatkan bayaran sebesar Rp16.000 sampai Rp22.000 per kilo untuk manggis kualitas ekspor, maka di tahun 2021 harganya naik menjadi di kisaran Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilo.
Kenaikan itu terus terjadi sampai tahun 2022 kemarin, di mana para petani bisa menerima bayaran antara Rp45.000 sampai Rp60.000 per kilo untuk manggis kualitas ekspor. Pertama, memang manggis ini sudah terkenal sejak dulu. Saya membaca-baca dan produksinya sangat cukup punya prospek cerah bagi para petani manggis. Dan manggis kita khususnya di wilayah Puspahyang, Sukaraja dan sekitarnya ini sudah terkenal bukan saja di regional Jawa Barat, nasional maupun internasional. Seluruh manggis yang diekspor harus melalui Puspahyang. Nah, apa yang diberikan oleh Pak Bupati melalui kebijakan regulasi beliau tentang permanggisan agar manggis ini tetap lebih baik, lebih meningkat. Pertama, dengan kewilayahan itu dari mulai pembibitan, penanaman, pasca panen itu pemerintah turun ikut bersama-sama dengan para petani memberikan berbagai pelatihan, kemudian sertifikasi dan lain sebagainya. Bahkan ada perusahaan, kurang lebih 16 perusahaan sekarang yang ada di wilayah Puspahyang ini. Nah, karena keberhasilan itulah kemarin kami baru datang dari Bulemo, Gorontalo. Pak Bupati kita diundang sebagai narasumber, sekaligus kita membawa bibit manggis ke wilayah Provinsi Gorontalo. Ini karena mendengar bagaimana potensi manggis yang luar biasa di Kabupaten Tasikmalaya. Dan mudah-mudahan ini terus akan kita lakukan pembinaan, pelatihan. Yang terutama adalah pasca panennya. Itu yang membedakannya. Sebab kalau manggis dilihatnya itu luarannya gitu. Nah, dari pasca panen, dari mulai pemetikan dan lain sebagainya itu harus ada SOP tersendiri, sehingga manggis kita terkenal sangat cantik lah dan menawan kelihatannya itu.